Acara ini adalah bagian dari kegiatan DFD yang diselenggarakan Komisi C. Temanya adalah fokus group discussion pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas RW PKB. FGD ini merupakan kerjasama antara DFD dengan LPMJ, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta. Dan kami sekaligus sudah berharap ini adalah tonggak awal intensif melakukan kerjasama dua institusi. Latar belakang penyelenggaraan adalah adanya paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia dan masyarakat, people-centered orientation, dengan perspektif pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya mengembangkan, meningkatkan kesadaran, kepedulian, keberdayaan serta kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mau dan mampu dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pertanggungjawabannya. Tujuan dari FGD ini adalah menghimpun dan menginventarisir berbagai pemikiran guna menyempurnakan konsep-konsep program pemberdayaan komunitas RW sebagai bahan masukan yang akan dituangkan dalam draft peraturan gubernur serta manual jumlah dan juknis program pemberdayaan masyarakat komunitas RW. Adapun peserta yang diundang sejumlah 50 orang, terdiri dari berbagai unsur yang merupakan para pemangku kepentingan dari pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta, antara lain perwakilan unsur dari unit terkait pemerintah Provinsi DKI, tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai RW. Perwakilan dari PPKK, lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat Jakarta maupun tingkat nasional. Perwakilan dan konsultan PMN Mandiri DKI Jakarta, perwakilan dari universitas, dan anggota DRT dan LPMJ. Terima kasih kepada pembicara dan pembahas yang kita undang, di antaranya Profesor Paulus dan Pak Yayat yang sudah menjadi moderator, dan Saudara Dr. Lala Kopaki yang juga telah hadir di sini. Hasil dari tindak lanjut yang diharapkan adalah pemahaman bersama tentang konsep, tujuan, sasaran, dan prinsip pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas RW. Kedua, penyempurnaan dan pemantapan konsep program pemberdayaan masyarakat komunitas RW agar dapat meningkatkan kinerja pembangunan secara intensif, terukur, konsepsional, sistematis, tertib, dan efektif. Yang ketiga adalah dukungan kebijakan dan mekanisme program pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat komunitas RW dan program dana dampingan atau matching fund kita harapkan terwujud atau terrealisasi. Kepada panitia pelaksana itu teman-teman dari Komisi C DRT, kami menyampaikan terima kasih atas upayanya dan dapat diselenggarakannya FGD. Juga terima kasih kepada rekan-rekan dari LPMJ atas kerjasamanya. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Bapeda dan jajaran beliau atas semua dukungannya dalam FGD termasuk acara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harapkan ada pencerahan dari Bapak Wakil Gubernur kita sekalian. Itu saya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang saya hormati, yang singkatnya para profesor, doktor, master, PhD dari Bapeda dan PNS yang hadir. Saya selalu katakan kalau ditanya lebih gampang mana jadi wakil gubernur atau jadi bupati di Belitung Timur, Jakarta, saya bilang lebih gampang Jakarta. Semua protes. Kenapa? Ini pagi ini membuktikan teori saya. Di Belitung Timur tidak bisa saya kumpulkan profesor doktor PhD seperti pagi ini untuk diskusi. Dan PNS di DKI itu sekarang kita sampaikan ide apa saja, nangkap. Semua nangkap. Tapi kita ketemu ada persoalan sekarang. Ada beberapa persoalan. Saya harus pikir ini memang harus melibatkan semua pihak. Hampir semua PNS itu tidak ada yang tidak salah. Apalagi kalau oknum jaksa mengatakan kamu tidak salah saja, saya bisa cari salah kamu. Apalagi kamu salah. Dan di Jakarta juga terlalu banyak orang pintar, tidak banyak kerjaan, bisa dirikan LSP dengan mudah, bisa buat surat kabar dengan mudah. Ini juga memeras PNS-PNS yang bersalah tadi. Nah, ini yang membuat satu distorsi untuk bicara soal pemberdayaan masyarakat ini. Saya mau cerita di sini kenapa. Kalau Anda tidak mau nyetor saya bongkar dosa lama Anda. Itu yang saya tawarkan selalu dari dulu. Mari kita rekonsiliasi. Jangan korek-korek lagi kesalahan yang lama hanya untuk seorang lurah, camat, salah administrasi karena mesti ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada di dalam anggaran, lalu menciptakan anggaran-anggaran fiktif kan untuk tutup-tutupin. Ini persoalan terlalu banyak perlombaan. Misalnya contoh dari apa itu BKPM, BPM, BKB, terlalu banyak singkatan. Ya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ya, ya. Itu banyak sekali kegiatan PKK ada dana, ini mohon maaf ibu PKK ada dana, begitu turun atau bidang-bidang boksi-boksi bagi cash, semua jatuh jadi honor. Misalnya kegiatan-kegiatan perlombaan serahkan sama Pak Lurah, sama Pak RT RW. Nah, RW yang punya duit dari mana? Bisa kaya yang bagus, ngemplang jarum hijau, dibikin kios-kios nyewain misalnya. Punya duit Pak RW-nya yang mau dibikin itu. Atau yang punya parkir liar. Nah, itu yang kita kasih hadiah kadang-kadang misalnya. Karena dia bisa bantu dengan banyak. Dan uang yang dikerjakan kita juga tidak tahu dinas kita sudut-sudut kemana. Nah, dulu kita mendapat kebijakan begini. Kita sepakat RW atau RT lebih tahu persoalannya, masyarakat lebih tahu persoalan daerah kita. Karena itu kita perbaiki kasus impres. Kita berpikir, misalnya soal sekolah contoh, kepala sekolah dan komite pasti lebih cinta, lebih ingin sekolahnya baik. Kan itu pikirannya. Kalau impres zaman Pak Harto turun di surat terjadilah kontraktor lain. Lalu kita buat proposal melawan undang-undang. Uang dihibahkan ke sekolah, ke Pak sekolah yang kerjakan sama komite. Kan kira-kira begitu. Apa yang terjadi seperti itu? Apakah jamin komite itu tidak nyolong? Yang mesti diganti plafon. Sekarang tiba-tiba Pak sekolah jadi pimpro. Beli buku saja tidak sebagian, tentu tidak semua, komisi 20%. Sekarang tiba-tiba kasih proyek melanggar peraturan demi supaya ya dapat dicuri orang dulu, dia nyumbang aja mau. Kenyataan juga ada. Ini persoalan kita nih. Saya ambil contoh. Saya sepakat kalimat teorinya semua bahwa memang harus pemberdayaan masyarakat. Masyarakat begitu, saya setuju. Saya punya pabrik dulu. Ini lucu sekali, ini menarik, distorsi terjadi. Saya selalu katakan kepada teman-teman, daripada kita beli Land Cruiser, kita jalan-jalan ke luar negeri, bawa anak kita yang masih kecil-kecil begini, dia tidak akan ingat. Waktu gede dia lihat foto aja. Bapak bawa saya keliling dunia, ini foto. Dia nggak tahu apa
Lebih baik kita kasih pegawai yang teladan buat rumahnya yang bagus. Kira-kira ukur 50 meter beton, dia tidak mungkin bikin. Terus sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu kita kasih? Nah, boleh lah teori bapak-bapak tadi Pak. Karyawan memutuskan sendiri siapa yang ada mau yang dapat. Dan gitu, teorinya gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Begitu saya keluar, kaget saya. Kok yang paling malas tukang tidur yang dapat? Kenapa? Ternyata dia dukun kampung, orang aja. Ya semua takut kalau tidak kasih dia duluan. Nah, maksud saya ini contoh yang sangat sederhana. Ketika penegakan hukum tidak jalan, Jakarta sama. Belum tentu ketua RW yang baik, orang yang hebat itu orang yang kita mau. Bisa saja itu kepala preman, semua orang takut sama dia. Jadi pemilihan apapun, apa kata dia, masyarakat takut. Pak, depannya. Jadi semua takut kan? Ini contoh. Saya kaget setengah mati ketika saya menghadirkan rumah. Saya tahu yang rajin ini, saya udah bayangkan harusnya dia yang dapat. Kenapa kalau nama ini semua mereka yang putuskan? Baru saya cek, dukun dia kurang ajar di kampung itu. Nah ini contoh. Ketika kita memberikan sesuatu, ini swasta loh Pak. Maunya uang kita kasih, sekarang kita bayangin di masyarakat. Kalau uang kita berpikir, paling ideal itu pikiran saya, ya kasih di lurah saja uang-uang itu, dia lebih tahu. Buat apa dia studi, gara-gara jalan, sekarang mampet. Dia nggak bisa perintah studi, baik kota pun nggak bisa. Ada jalan melompat, studi PU kan nggak ada anggaran. Kita pun tidak tahu anggarannya ada atau tidak ada. Ya sebagian dikasihkan kepada lurah sudah aktif. Apa yang terima dari lurah sekarang? Begitu terima uang, lurah itu dia tidak siap. Banyak sekali struktural yang ada itu tidak ada staf di bawah di kelurahan. Tiba-tiba Pak Lurah disuruh untuk ngurusin administrasi. Nah, ini contoh waktu saya bupati. Tadi kan sama nih. Yang punya rakyat, yang punya wilayah siapa sih? Ya lurah. Kalau struktural dia Pak Kades. Target kita kan dapat membuat penuh otak, perut, dompet rakyat. Kan itu aja kan teorinya. Otak penuh gimana? Ya semua otak kiri, otak kanan, depan belakang, ya seni, ya rohani. Mesti ini kan semua otak mesti gitu. Kan macam-macam otak. Nah perut juga itu sehat, dompet daya beli. Misalnya, nah, apa yang terjadi kementerian? Ini lucu. Saya masuk komisi 2 DPR ini, saya langsung koreksi. Semua kementerian punya proyek untuk desa. Jadi satu desa itu bisa ketimbang 8 proyek dari kementerian. Ini nih kondisi Indonesia nih. Kita bisa bayangin ke Pak Desa harus membuat laporan-laporan. Ya mana ngerti ke Pak Desa bukan PNS tuh. Bayangin dibuat kebijakan bahwa Sekdes harus PNS. Sekdes kamu bagaimana? Ya diangkat saja jadi PNS. Ini Cilaka yang lebih gila lagi. Ini lebih gede lagi maksud gitu. Jadi kan tutupin banyaknya proyek ke bawah, tidak ada yang bisa membuat laporan-laporan. Kalau itu harus PNS supaya dia bisa memegang, jadi apa pemegang apa keuangan KPA itu, mesti sekdes. Kalau sekdes mau gimana? Udah gampang diangkat aja PNS. Ribut lagi yang umur tua segala macam. Belum lagi malsuin sekdesnya segala macam. Yang udah meninggal ciptakan yang baru itu jadi sisa sampai hari ini. Tapi yang lebih pusing lagi apa yang terjadi? Ada namanya LSM, namanya konsultan-konsultan yang menawarkan membuat itu semua. Dan ini semua ada biaya itu terjadilah manipulasi untuk tutupin mereka. Ini fakta sih, cerita pengalaman kita pemberdayaan masyarakat kan. Nah, apa yang lakukan akhirnya? Ya jadi ajak ATM pembahasan. Kan kalau diperiksa pasti terjadi kena. Tapi yang konsultan bagi-bagi tidak pernah kena. Karena ketakutan. Ketakutan pasti tidak jalan semua program. Belum lagi kalau bantuan uang segala macam yang dapat cuma dianya kelompok-kelompoknya saja. Ini juga. Nah saya tidak tahu, tapi saya kira nanti Bapak Ibu bisa diskusikan
Jadi maksud saya Bapak Ibu nanti diskusikan saya. Kita sepakat pemberdayaan masyarakat. Kita sepakat pemberdayaan masyarakat. Kita sepakat bingkai luarnya itu adalah membuat penuh otak, perut, dan dompet. Ini bingkainya. Nah sekarang jadi masalah bagaimana APBD DKI yang besar tidak tumpang tindih, tidak terjadi manipulatif. Ada juga CSR, contoh paling sederhana, bisa terjadi banjir. Kita menyediakan dana mungkin ratusan ribu nasi bungkus. Pertanyaan saya, apakah nasi bungkus yang dibantu dari semua swasta perorangan itu juga dihitung sebagai nasi bungkus? Nah, bisa contoh, makanya ini contoh pemberdayaan masyarakat. Makanya saya tidak setuju. Saya bilang, penanggulangan bencana, kita sudah tahu kalau banjir pasti ke tempat mana fungsi. Kita tahu di kampung ini ibu-ibu mana yang tahan masa pesta, kita tahu persis. Bahkan siapa yang telah minjemin baskom, ember, panci, piring, kita tahu sebelumnya. Nah kenapa kita tidak mau mereka itu yang kita berdayakan, dimanfaatkan? Kalau terjadi banjir, kita mau menghadapi banjir, rumah si ini yang biasa tempat fungsi atau sekolah ini, tukang masaknya ini, beras, makanan, sayur sudah di stok di sana. Sehingga terjadi banjir minimal 3 hari atau seminggu, tidak perlu suplai logistik, dia sudah langsung masak. Kalau sekarang tidak mau, hanya apel siaga di Monas. Begitu banjir, waduh kanan kirim makanan, beli makanan. Kita pun tidak tahu makanan sampai ke kita. Tapi kalau tiap titik disediakan makan, dia masak. Masyarakat itu mengawasi. Kebocoran tidak lagi ke nasi bungkus. Kalau Anda begitu banjir lapar, bukan nunggu nasi bungkus, Anda harus datang ke titik pengungsian yang pasti sudah sedia, ada selimut, ada obat, ada macam-macam untuk makan. Lalu bagaimana kalau tidak terjadi banjir? Makanan begitu banyak gimana stoknya? Ya masakin saja untuk pesta syukuran, kenapa tidak boleh? Daripada keluar tidak rawan. Jadi ini contoh pemberdayaan masyarakat ini. Masa banjir udah puluhan kali, ratusan kali di Jakarta masih tidak tahu titik fungsinya kemana gitu. Tinggal titip di sana, ada terima. Jadi begitu kejadian langsung masak. Ini contoh. Kalau titip uang, nah begitu banjir selalu kejadiannya apa? Titip kepada Pak RW. Ada oknum RW, numpuk itu super gini, jual, tidak kasih barang masyarakat. Selimut segala macam. Karena kita butuh logistik, distribusi. Nah terus lurah. Ketika RW sudah main jadi raja, nyolong-nyolong tanah negara untuk sewakan, pecat. Bila perlu lapor ke polisi, pidana. Kita tidak pernah berani lakukan. Jadi saya mau cerita situasi yang kita hadapi. Sekarang Pak Lurah ditangkapin dari jaksa semua. Cari kesalahan yang lama. Wah, pada ketakutan. Gak mau lagi uang. Nah, sekarang kalau gak mau uang, bagaimana caranya kita? Nah, saya berpikir kemarin dengan laporan Pak Gubernur juga, harusnya Lurah itu cuma jadi koordinator, semacam pemerhati yang melaporkan kepada kami apa yang terjadi. Lalu kita mau kasih dia poin TKD. Jadi TKD sekarang kita merubah namanya, bukan untuk lagi jadi daerah, tapi usaha nambah gaji, nggak usah dikurangi. Usaha nambah gaji yang ditentukan dihukum dengan absensi. Karena pinter goblok, pengadilan sama, cuma absen saja. Nah kalau TKD itu harus bisa diukur secara individu. Kamu kerja apa? Kan efeknya kan dapat diukur di wilayah itu berapa banyak orang yang bisa pintar, rohani, kesenian segala macam. Berapa banyak orang yang tidak sakit, terukur ini. Kalau nggak pernah ada repot, ukurnya agak repot. Berapa orang yang daya belinya naik, ekonomi UMKM segala macam kreatif naik. Nah kalau itu bisa tercapai, maka si Lurah ini dapat poin. Total mau pulang berapa? Oh 50 juta juga saya ikhlas saja, tidak apa-apa. Gak apa-apa, tambah gaji yang lama TKD. Tapi ini bisa sampai 50 juta, bisa ada poin-poin ini. Nah dengan adanya penjaga seperti ini, semua orang ingin di Lurah nih.
Nah, lurah gimana? Dia cari RW yang baik, RT yang baik. Nah, camat bagaimana? Kalau 80 atau 90% lurah lakukan dengan baik, dia dapat bonus. Tapi nggak perlu. Kalau dia 100%, lurahnya baik, dia dapat bonus lebih tinggi. Nah, dia supervisor seperti itu. Jadi di luarnya TKD sekarang, ini TKD ganti nama, dia jumlahnya sama, tambahan lagi. Dia tambahan TKD itu ada hitungannya poin-poin. Saya kira mungkin 2015 baru bisa jalan, karena sistem kita belum siap untuk nilai mereka. Nah, makanya saya follow diskusi ini, kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya uang-uang itu jatuhnya jelas. Jadi si lurah betulin sesuatu, si lurah harus dilatih, dia ngerti nih, ada uang di SKPD mana harus perintah. Dan SKPD mana harus transparan, tahu uangnya pakai atau tidak. Karena PU juga bisa nakal, kebersihan juga bisa nakal. Dia bilang sampah sudah selesai, saya angkut. Padahal kalau sampah ngambil yang swasta, perumahan swasta, numpuk di kampung itu. Dia dapat uang ini dihitung, jadi jatahnya habis. Ada yang buang ke sungai, jatahnya habis. Semua bagi-bagi duit. Uang sampah itu betul-betul uang bagi habis. Dinas kebersihan sebetulnya bisa kita bubarkan jujur saja. Tidak perlu dinas kebersihan, lebih baik memanfaatkan masyarakat. Anda bisa tampung sampah bersih, Anda bisa bangunkan insenerator di tiap kelurahan, Anda bakar saja habis. Tentu yang teknologi baik ya. Anda dapat bonus uang untuk lakukan apa? Itu lebih benar. Daripada dinas kebersihan buang sampah, ngangkut sampah mau 100 miliar lagi, belum lagi tipping fee mau 400-500 miliar. Bagi-bagi bisa-bisa itu uang semua. Katanya itu 6.500 ton dibawa ke Bantar Gebang. Kalau diukur, udah perlu Bantar Gebang, udah lama. Kenapa nggak perlu? Volumenya jadi masalah kan? Pembagian merata ini kelihatannya ini. Nah ini mesti kita duduk bersama, duduk bereskan soal sampah, macam-macam kita bisa lakukan. Tapi yang penting lurah itu tidak pegang uang. Kalau pikiran saya, mungkin saya salah di koreksi ini, enaknya depan profesor PSD semua. Jadi dia harus memonitor uang yang ada di SKPD, sehingga SKPD itu tidak hilang. Yang udah kerja lurah, dia seorang mendaftar dia. Saya pengalaman Pak Ibu Bupati, saya contoh dinas pertanian, perkebunan. Wah ini paling rajin. Kalau ada kebun orang bagus, kebun ladanya bagus, pasti datang itu dinas foto-foto, semua foto-foto, seolah-olah bantu dia. Begitu laporannya itu seolah-olah binaan dia, kurang ajar gitu. Nah itu dia yang dia tua tuh binaan itu dia bilang. Padahal di petani nggak pernah dibina. Itu contoh nih, kita bisa kerjakan. Ya kita suka mengklaim, ini mohon maaf ibu PKK saya buat janda nih. Ibu saya ini bukan tanam bunga banyak. Jadi kalau ada pemeriksaan penilaian itu bunga-bunga ibu saya dipinjem di kampung, taruh semua. Yang namanya apotek hidup semua, tanam semua. Begitu pejabat yang pusat datang, pulang, bawa pulang pun udah layu ke rumah saya. Kayak disiram begitu, ini dia udah kasih siram. Tapi uangnya keluar terus, bedakan keluar terus. Jadi nggak bisa. Kayak kemarin istri saya bilang, jadi Pak Dede langsung kasih cek 1,8 miliar untuk PKK. Tarik cash, langsung bagi-bagi, nggak bisa. Semua masuk ke dalam bank, semua keluar ke data timbang. Karena catatan terbaik itu ada timbang. Baru audit. Kalau pegang uang begini, saya uang operasional saya pun saya tidak berani pegang uang. Saya taruh timbang. Jadi setiap keluar itu ada catatan. Jadi saya bisa menghitung balik seperti apa. Nah, ini kebiasaan lama itu. Jadi kita bisa bayangkan seorang lurah, dia tidak pernah tahu ada anggaran berapa di Sudin untuk wilayahnya sendiri. Dia bisa lakukan apapun. Nah, ini mesti kita duduk bersama selesaikan. Ya kalau lurah itu bisa jadi koordinator, tapi menjadi tukang menentukan. Jadi saya pengen balik sekarang. Yang menentukan semua itu saya lurah itu dengan kerjasama masyarakat. Dia tinggal perintah lapor ke camat dan wali kota, perintah Sudin untuk lakukan di tempat dia. Kalau tidak ada alasannya apa? Habis anggaran kamu kerja di mana? Kita rapatnya itu. Gitu. Jadi kita evaluasi Monef itu selain uang, kita mesti evaluasi itu. Ini gunanya kita juga. Kenapa jalan saya tidak bisa ditutupin hanya lubang 5-6 biji saja?
dari ke puskesmas barangkali jatuh naik motor bisa seperti itu. Lurah bilang saya nggak punya anggaran. Nah, kasih tahu Sudin, dia nggak mau turun. Ini nggak bisa. Lurah harus perintah, dia harus berbuat laporan. Jadi setiap laporan yang dia bikin, makanya mesti elektronik tadi. Dia buat laporan itu nggak bisa ditutupin. Sudin kita tegur. Kenapa ada laporan lurah seperti itu? Bisa contoh yang sederhana ini. Ini bisa lakukan secara manual. Saya dulu punya 12 lokasi tambang. Lalu saya kerja bantu bapak saya. Jadi kalau ada mesin rusak, saya punya base camp di tengah untuk servis. Kalau rusak bisa berjam-jam. Saya tanya sama mereka, kenapa begitu lama? Kenapa kamu tidak lapor? Yang ditambang bilang, kami sudah lapor, tapi yang dilapor tidak datang-datang. Kenapa? Padahal bisa juga dia lapor, bisa juga dia tidak lapor. Kalau tidak lapor, semakin tambangnya tidak jalan, mereka tutup-tutup rokok, main kartu kan? Dia lapor bisa juga, ini juga kurang ajar, tidak upeti juga. Kamu kalau mesin jalan, kamu gak kasih kita komisi, gak kasih, kita perbaiki mesin kamu. Jadi sesama swasta pun terjadi berkuasa meres-meres ini. Ini fakta rakyat kita sekarang ini. Kamu enak aja, saya mesin gitu, kamu dapat duit, kamu dapat bonus, saya dapat bonus. Nah ya saya suruh dia berlapor. Begitu dia kontak radio, saya pasangin radio. Begitu dia buat laporan, mesti tercatat. Itu manual, saya mau bikin sistem tercatat. Dia lapor jam sekian. Yang datang konter jam berapa? Saya ukur jarak. Nah ini mesti ada evaluasi. Jakarta begitu luas, tentu butuh ada yang evaluasi lagi. Ada camat, ada masyarakat yang evaluasi. Kita udah buka semua anggaran di kecamatan. Nah, di kelurahan. Kita pengen masyarakat itu ikut monitor. Apa yang terjadi di dalam. Jadi saya terlalu banyak item, 60.000 lebih pusing. Saya juga pusing. Dan ini mesti capek-capek. Kelurahan, kecamatan, kita boleh pikirkan ini maunya apa. Jadi sekali lagi memang harus dibuang ya, seperti dukun di tempat saya dulu itu. Nah ya semua buat si dukun aja, semua takut. Nah ini distorsi juga. Nah saya kira itu yang bisa saya bagikan. Saya harap ini bisa diskusi. Ini mungkin saya juga salah. Saya juga ini hanya pengalaman saya belum tentu benar. Tapi saya mau bagikan itu yang terjadi di kita. Sekarang bagaimana merumuskan itu, bukan lagi menaruh uang semua di lurah tertakut setengah mati, ada dosa lama di plus. Tapi bagaimana dia juga tidak mengerti secara teknik, secara administrasi tidak mengerti. Biarkan lurah itu jadi informal, pemerhati untuk supaya warga otak perut dompet. Nah dia perintah kita ada satu sistem yang memonitor Sudin tidak melakukan ini dia salah. Kalau dia uangnya habis di mana? Jadi antar lurah itu jangan ditipu. Dia selalu bilang, di lurah itu saya sudah perbaiki jalan katanya. Oh iya, padahal sana juga enggak. Dia bohong, padahal dia tidak ada di mana-mana. Nah ini juga mesti kita evaluasi. Ya saya kira itu lebih penting Pak, bagaimana FPMT terus DRD merumuskan supaya uang kita itu bahasa kita tidak pernah beres di republik ini. Soal koordinasi tadi, jangan jalan sendiri-sendiri. Kita punya kekuatan uang yang besar, lebih baik uang ini difokuskan, selesaikan satu, jangan setengah-setengah. Jadi istilahnya masak itu nggak masak-masak itu. Kalau tidak cukup api, ya masak satu saja. Kita pilih yang mana betul-betul lebih fokus. Ya pas setengah, kami selesai di sini tidak jadi apa-apa juga. Nah ini yang kita harapkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu untuk diskusi seperti ini. Nah, saya geser yang lain, jadi saya tinggal ada laporan kesimpulan lebih enak. Jadi kalau saya ikut berdebat. Jadi kira-kira pikiran kami seperti itu. Dan Pak Gubernur dan saya, pikiran kami seperti itu. Dan sekarang kan bebas, kan bertemu kami bebas. Kami selalu percaya teori kalau kepalanya lurus, bawah tidak berani tidak lurus. Dan kita bergaranti, kasih jamin kepada seluruh warga DKI, bahkan PNS, jangan ragukan kami. Jangan cuma soal uang, nyawa pun kami siap taruh supaya Jakarta baru terwujud. Jadi tidak ada lagi alasan untuk siapapun mengatakan ini itu, tidak ada alasan. Nyawanya kita mau taruh, mau berkata itu. Saya betul-betul serius. Gitu. Sampai mau mati seperti apa, mau tulis nama pun sudah pesan. Saya serius ini supaya kalau tidak, karena persoalan DKI ini ada persoalan penegakan hukum.
Masalah nyali. Karena kita lakukan apapun akan menyenggol kepentingan oknum peranan sampai konglomerat. Jadi DKI tidak perlu latihan otak. Otak Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Saya cuma perlu latihan otak supaya nyali saya ada, jantung kuat, saraf kuat. Itu aja Pak. Jadi saya tidak perlu ikut diskusi, saya latihan otot saja. Terima kasih. Bro, semua udah aman ini. Ya, ini pengalaman lagi udah aman ini. Pak Basuki, gitu Pak. Itu ada. Mengenai persiapan kan Desember mau Januari, gorong-gorong dan sumur resapan sudah sampai mana sih? Ya kita kejar terus, makanya nanti saya mau ke LKPP untuk tanda tangani untuk e-katalog. Ya kita terus punya kelemahan, pemberian alat berat itu sangat pelan. Bayangkan belum datang semua. Nah kita ingin masukkan dalam e-katalog. Supaya nanti bayangkan Februari kita ada uang, tidak bisa beli alat berat. Kan lucu kan, ini 9 bulan nunggu alat berat, uang ada. Taruh di bank juga nggak ada deposito, yang ada bunganya uang pemerintah. Ya PBD itu. Diam aja kan. Nah kita harapkan RKPP bisa masukkan, nanti sore saya tanda tangan dengan RKPP supaya nanti semua masuk e-katalog. Nah sekarang bagaimana? Yang sudah apa adanya juga, sama seperti waduk-waduk saya cerita. Kita mau keruk saja, itu saja saya cerita, misalnya contoh waduk Pluit Tengah. Kan kita sistem air kan begini kan, Ciliwung masuk, kan dibagi dua nih, ada Banjir Kanal Barat, ada Timur, ada Cakung Drain, ada Cengkareng Drain. Ini ada pintu Manggarai. Kalau ini volume 2 pintu Manggarai terlalu tinggi, berarti pembagian di sini kan udah kurang, harus dibuka. Kalau dibuka, seluruh istana, balai kota ini semua tenggelam ini. Makanya di situ dibuatlah waduk Pluit. Dikosongin waduk Pluit. Kalau dikosongin dulu bisa nampung 7 juta sampai 8 juta air di situ. Itu nggak bisa kosong semua. Nah kalau ini masuk, ini bisa ada sistem pompa. Tapi waduk Pluit kan didudukin, tinggal 50 hektar, kedalaman 2-3 meter. Nah masih kita keruk. Kita mampu keruk, bisa masukin kapal dredger, swasta mau. Kebetulan mereka mau uruk untuk pelabuhan Nizam Zaman punya Kementerian Kelautan. Dia mau membuat tambahan untuk pengolahan ikannya. Dia mau kasih dengan PT Berantas BUMN untuk keruk gratis. Masalahnya bukan gratisnya, begitu dikeruk, ini sisi kanannya ada 1.500 rumah yang pakai kayu. Di atasnya juga ada hampir 5.000, 7.000 rumah nih. Nah waktu saya bersihkan kiri saya 1.000 rumah, orang udah bilang saya melanggar HAM. Nah udah bersihkan kiri, selatan belum selesai saja, utara belum selesai, kita hanya mampu keruk 20%. Kalau dengan alat berat keruk, tidak pakai dredger, itu hanya kemampuan 3 meter dalamnya. Nah, saya mau kasih cerita seperti ini, kondisi yang kita hadapi. Nah, prinsip Pak Gubernur sederhana, kita harus punya rumah dulu, rumah susun untuk pindahkan mereka. Itu aja masih terus melawan. Terus sungai-sungai kita semua didudukin. Gimana mau masuk alat berat? Nah, gimana mau masuk dredger? Nah, kita jadi satu pihak kesulitan untuk normalisasi sungai waduk, bukan kesulitan normalisasinya. Gampang alat berat begitu banyak, dredger gitu banyak, dump truck banyak. Yang susah ini orang-orang tinggal di pinggir yang udah merasa hak dia, minta uang kerohiman, minta uang ganti rugi. Nah ini mesti kita bilang sama jaksa, sama pengadilan negeri, ke depan siapapun yang menduduki tanah negara, pidana saja sudah. Sekarang kita kasih pengampunan, kita pindahkan. Kalau ke depan masih ada yang uruk, masih ada yang bikin rumah baru, nekat. Kenapa? Kenapa orang tidak takut? Kan dianggap kalau misalnya mencuri, ketangkap dikembalikan barangnya, tidak dipenjara, semua orang pergi mencuri nggak? Kenapa gunakan istilah mencuri? Mencuri kan diem-diem gitu. Karena kalau ketahuan kamu dipidana. Tapi kenapa menduduki tanah negara, menyusahkan orang, begitu ketahuan malah minta ganti uang? Nah karena tidak ada penegakan hukum, makanya mulai ke depan pidanakan saja. Baru orang takut. Artinya kan ini kita berkejar-kejaran juga dengan musim hujan. Ya. Artinya kalau dari segi masyarakat seperti itu. Makanya kita bicara jujur saja sekarang. Kita siapkan tim banjir bagaimana. Kita siapkan, kita kerja semaksimal mungkin sampai. Kita cuma bisa 12 waduk yang bisa kita kerjakan dengan alat berat terbatas. Nah kalau hujan seperti awal tahun kemarin gimana? Nah iya, betul.
bisa banjir Jakarta. Tapi pompa udah kita siapkan, ada 221 pintu-pintu air, kita harap bisa beres. Rumah-rumah pompa, mesin-mesin kita tambahan bisa beres, terutama yang di tengah tadi kan. Terus kita harap banjir kanal barat sama timur ini tidak lagi lewat lagi Tanggul. Kalau lewat lagi Tanggul jebol nih. Nah kita harus buka pintu Manggarai, tapi pintu Manggarai perlu kita siap. Baik, kita harap mesin tambahan kita bisa siap sampai akhir bulan ini. Nah kalau itu siap, dan kita udah turunkan semua muka air sampai ke bawah. Jadi kalau sekarang encing gondok di mana-mana, lumpur, jangan kaget. Kita sengaja buang itu air semua, supaya untuk mengantisipasi kerusakan mesin segala macam. Dan antar pintu air juga masih banyak yang tertutup. Pasti ada daerah tergenang banjir, pasti akan terjadi. Karena hampir semua saluran air penghubung itu dibuat rumah-rumah dan kios-kios. Nah itu yang kita lakukan. Banyak orang nggak suka sama kami karena kami bongkar, terserah. Kami pun sudah siap, Anda pun nggak usah pilih kami kembali. Daripada Anda menyusahkan seluruh Jakarta. Ya kita akan sikat Anda gitu aja udah. Jadi kalau Anda sumpah 7 turunan tidak mau pilih kami lagi, karena mau pilih, sekarang kami usir Anda, sumpah saja jangan pilih. Kami lebih rela tidak dipilih lagi. Daripada Anda bajingan dudukin jaringan saluran air semua gitu. Dia nggak ada urusan. Next. Ya. Kalau yang tentang tender parkir meter itu gimana? Nah kita pengennya tendernya itu, saya bilang sama mereka, saya mau seluruh yang menang satu. Jadi biar satu sistem. Supaya dia bisa pasang CCTV buat nyumbang kasih kita kan. Nah terus kita mau bikinkan ini semua tidak ada lagi parkir on street di Jakarta. Hanya buat macet saja. Jadi kalau ada parkir semua istilahnya off street. Seperti kantor-kantor gedung gitu loh. Jadi parkir ini bukan soal ambil uang sebetulnya. Parkir ini dalam rangka membatasi jumlah kendaraan di wilayah itu. Maka kita bisa ada sistem. Makanya saya minta yang menang ini harus paksa dia pasangkan CCTV juga. Dia bayangkan kalau semua tiap 15 meter ada mesin parkir terus ada CCTV, orang Jakarta bisa lihat kondisi semua dan aparat bisa menjaga keamanan dengan baik. Nah itu kita mau lakukan. Kita kalau on street mesti minta kenaikan tarif dari DPRD. Tapi kalau off street kan tidak perlu, sudah ada putusannya gitu loh. Nah ini yang kita mau. Yang saya minta tendernya jangan di spot-spot satu potong. Kalau mau menang satu sistem. Ya satu sistem supaya kontrolnya gampang. Jadi kita bisa membuat sistem zonasi parkir. Tengah lebih mahal, makin pinggir makin murah. Jadi sekali lagi parkir ini dalam rangka bukan soal uangnya sebetulnya. Dalam rangka untuk membatasi kendaraan. Tentu kami harus beli bus. Makanya saya mau ke LKPP juga supaya bus-bus yang tadinya karoseri tidak pernah dalam e-katalog harus dalam e-katalog. Nah bayangkan kita mau beli 2.000-3.000 bus, gagal tahun ini. Terbatas. Karena tender kan, sanggamenya enggak, datangnya juga macam-macam, mesinnya juga bisa dari merek yang aneh-aneh gitu loh. Kalau yang mereknya jelas kita bisa bawa ke ATPM kan, tinggal servis bayar seperti kita punya mobil Kijang atau Xenia gitu loh. Nah kita ingin LKPP bisa kerjasama dengan ATPM bantu kita, tahun depan beli bus langsung beli kontan aja. Jadi kita bisa beli bus banyak, 3.000 langsung beli. Dia bisa banjirin Jakarta, tapi banjirin Jakarta dengan 3.000 bus, harusnya juga kurang besar. Harusnya juga kurang bagus. Makanya kita juga siapkan untuk iklan, kita mau lelang. Perusahaan iklan mana mau perlebar halte, jembatan penyeberangan orang, termasuk yang terminal integrasi, kita kasih saja. Yang penting cepat. Jadi kita ingin tahun depan itu betul-betul kegagalan pembelian bus segala macam tahun ini kita selesaikan tahun depan, termasuk alat berat. Jadi kita harap begitu uang turun alat berat langsung beli aja, dredger semua langsung beli saja. Ini kan jadi cepat. Jadi seperti tahun kemarin, dan kita juga gunakan e-budgeting. Tidak bisa lagi orang nambah-nambah yang nggak sesuai gitu. Ya, saya kira itu ya. Dikit Pak, spesifikasi mesin untuk di sistem parkir itu seperti apa sih? Apakah nanti yang kayak di gedung-gedung atau mau? Oh enggak, beda. Ini persis di Eropa. Kita maunya seperti itu. Ya nanti orang bayar, misalkan kamu datang bayar misalnya sejam 3.000. Nah Anda kalau waktu datang ke satu tempat Anda bisa hitung kan, Anda mau sejam apa 2 jam. Misalnya kalau 2 jam ya sudah saya masukin 6.000. Saya debit masukin uang koin atau dengan debit card tadi. Dia beli bayar. Nah 6.000 atau Anda cuma 1,5 jam. Berarti kan cuma kepakai 4,5 kan. Berarti ada kembalian 1.500 yang nggak bisa dikembaliin. Tapi juga tidak hangus uang Anda. 1.500 akan disimpan di mesin itu. Ketika Anda parkir lagi ke situ, bisa mau sejam, Anda cukup bayar 1.500, sudah ada. Nah, yang persoalan, kalau Anda bayarnya sejam, Anda parkir 3 jam.
Oh itu yang Kan jadi masalah sekarang nih. Nah, Anda kabur nih kan, Anda nakal kan. Nah, tukang parkir ada nggak? Ada. Dia hanya ngetes mobil ini parkir berapa lama. Ya, kan dia tahu kan, mobil ini jam bayar berapa. Dia cek ternyata mobil ini nggak bayar nih. Bisa dia nggak bayar kan? Dia main parkir, dia nggak mau bayar atau kelebihan waktu. Nah, di situ dia akan dikasih kertas untuk bayar, untuk store. Nah, gimana kalau langsung dia keburu kabur? Ya nggak apa-apa, selama plat Anda asli, plat Anda asli, besok kan kamu juga akan parkir tempat yang sama kan umumnya kan. Nah, Anda akan tidak pagi. Nah, kita juga bisa blokir STNK Anda. Nah, kalau ada palsukan STNK, orang bisa iseng kan platnya dipasang sembarangan. Nah, nanti kan lama-lama TNI kan jalan. Kita akan hubungan, kita mesti bikin satu sistem. Nah, ini tukang parkir bisa tahu juga nih, plat ini itu palsu. Nah, makanya kita mesti hubungan dengan Polda. Yang repot kan dari Tangerang, makanya kita butuh kerjasama Polda, ERI. Jadi kalau ada sistem ini dia lagi kerjakan, udah masuk sistem pajak, nanti bayar samsat semua juga kontan, bisa bayar di situ juga. Di mesin parkir juga bisa bayar sebetulnya. Kita mau pengennya seperti itu. Langsung ketahuan ada palsukan, ya gampang. Dengan kontak polisi, datang, tangkap pidana. Pak Lelang sendiri apa sih Pak? Nah, kita mesti panggil LKPP lagi, BPKP, supaya jangan salah. Ini kan sesuatu yang baru kan. Kita nggak mau masuk penjara gara-gara salah administrasi. Itu kan kasihan kepada UPT parkir nanti. Targetnya kapan Pak? Targetnya tahun ini harus mulai keluar, udah mesti jalan. Jadi tahun depan udah mulai jalan sistem-sistem. zonasi parkir ya. Pak, terkait ini Pak, Presiden SBY kesannya kayak nyindir Jokowi soal kemacetan di Jakarta gimana Pak? Pak SBY kan udah mulai ngomong ini dari zamannya Pak Fauji Bowo. Nggak nyindir. Jadi bukan nyindir. Baru setahun kok justru Pak SBY minta kita selesaikan PR-PR lama yang belum selesai. Dan Wapres sudah bilang apapun mau dilakukan dari Pemprov DKI, pusat akan dukung penuh. Tapi sampai sejauh ini upaya pendukungan itu jalan nggak? Seperti IRP dikasih surat PP, semua mereka bantu. Termasuk kereta api, jalan layang kan mereka bantu. Termasuk penambahan gerbong kereta api itu pusat bantu. Dengan Jadi kita seperti sistem yang diterapkan di Singapura berarti setiap mobil harus dipasang. iya, kalau sementara belum dengan stiker. Bisa terlaksana dengan baik. Bisa aja tender tergantung bank sekarang. Tapi kan sekarang persoalannya juga pemakaian yang e-money ini kan semua bank belum satu. Masih semua slotnya masih itu yang masih itu mesti BI lagi yang mesti beresin. Tapi intinya kita tidak ingin lagi pakai sampai 90% uang gilar. Ini mesti dirubah. Ini akan menghemat uang negara. Jadi semua orang ini juga akan mengatasi korupsi ke depan. Jadi kalau ini semua siap, nanti misalnya Jakarta kita mulai tidak boleh tarik cash. Nah, kita harus seluruh Indonesia. Orang bisa ngambil dari daerah kan. Ini narik cashnya banyak perlu dicurigain untuk nyuap pejabat. Jadi kalau transaksi mungkin hanya 1 kali UMP untuk boleh tarik cash. Kamu untuk apa tarik cash sampai 10 juta? Beli barang sekarang bisa ada beli mobil pakai uang cash 9. Itu pasti uang nggak jelas. Pak, ada nggak sih program kemacetan Jakarta yang terkendala sama pemerintah pusat gitu? Hampir tidak ada yang masalah, cuma soal kereta api saja. Pemerintah pusat juga ada bantu kita seperti MRT, dia nanggung hutangnya 49%. Barang punya kita, hutang dia yang nanggung. Tapi soal mobil murah itu gimana? Mobil murah kan sesuatu hal yang menurut saya sesuatu yang beda. Yang penting pemerintah pusat yang kita usulkan pada Wapres, kan Wapres yang pimpin. Nanti semua mobil obesnya sudah siap, tidak ada lagi bensin subsidi di DKI. Tidak ada bensin subsidi. Ya mobil-mobil pribadi tidak boleh isi solar yang subsidi. Nah jadi kan jelas. Jadi tidak ada lagi bensin subsidi. Kecuali untuk motor gitu. Motor pun kita batasi. Nanti jalur-jalur tertentu ada bus gratis, motor nggak boleh masuk. Motor hanya ada naik motor untuk naik bus gitu. Nanti lebih aman, lebih selamat daripada mati 3-5 sehari. Dia pusat bantu kita kok. Dia bukan nyindir kita, orangnya itu mah dari zaman Pak Foke, Pak SBY udah marah-marah. Tiba-tiba ada angin apa gitu Pak ngomong lagi. Ada angin apa gitu. Gak pas orang ngomong kan inget biasa. Gak kayaknya mencari-cari ini. Enggak lah. SBY sama Pak Budiono sangat bantu kami jujur. Kita hubungan sangat baik sama pusat. Bukan saya karena dia presiden, kalau nggak benar saya nggak benar kok. Saya waktu cuek aja. Saya ngomong apa adanya. Saya sama Wapres baik banget, hubungannya baik sekali. Jadi bukan karena itu.